Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak, dan selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya dan masih materi bab 1. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian sehat walafiat dalam mengikuti materi seni budaya ini. Adapun yang perlu saya sampaikan bahwa kita harus tetap semangat menjaga kondisi imun dan menjaga 3M. Dan sekarang itu sudah 5M, bukan 3M sekarang. Jadi itu yang perlu kamu jaga dengan baik supaya kita selamat dari musibah corona. Anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan membahas tentang materi menggambar ilustrasi. Tolong diperhatikan. Dan adapun kompetensi dasar itu sudah beda di bagian A. Perhatikan kompetensinya 3.2, memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan digital. Adapun indikator yaitu 3.2.1, memahami pengertian menggambar ilustrasi. Paham mana? Jadi sekarang diperhatikan dengan baik tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari sekarang. 1. Memahami konsep menggambar ilustrasi. 2. Memahami jenis-jenis menggambar ilustrasi. Paham? Sekarang saya akan bahas pengertian menggambar ilustrasi, dipahami dengan baik. Jangan menghayal ya. Perhatikan. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrar yang berarti menjelaskan. Jadi tolong dipahami dengan baik. Pengertian ilustrasi secara umum, ini ada secara umum dan ada secara khusus, tolong diperhatikan. Yaitu segala sesuatu yang difungsikan untuk menerangkan, menghidupkan, dan memperindah kehidupan, cerita, kejadian, dan sebagainya. Paham mana? Saya lanjut. Ini pengertian ilustrasi secara khusus. Jadi ada 2 ya. Ada umum, ada khusus. Pengertian ini adalah berfungsi untuk menerangkan, menjelaskan, menceritakan, dan memperindah suatu karangan. Baik, selanjutnya gambar ilustrasi yang baik. Jadi perhatikan sebentar nak, contoh-contoh gambar ilustrasi yang baik. Saya jelaskan dulu. Gambar ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang suatu cerita. Perhatikan contoh gambarnya, sangat bagus sekali dan cerah warnanya. Inilah yang dikatakan gambar ilustrasi ya. Memperindah suatu cerita ya.
Sudah paham, Mak? Tolong diamati dengan baik bagaimana cara menggambar dengan melihat bentuk-bentuk suatu ceritanya, ya. Karena yang dipahami itu adalah gambar maupun cerita. Paham mana? Baik, saya lanjut. Jenis-jenis gambar ilustrasi, tolong diperhatikan. Pertama, komik, cerita bergambar. Jadi nanti kamu perhatikan dengan baik. 2, ilustrasi karya sastra. 3, pigment. Ingat itu. 4, kartun. 5, karikatur. Jadi itulah jenis-jenis gambar ilustrasi yang kamu harus pahami tentang apa-apa yang dimaksud dengan kelima jenis tadi itu. Saya jelaskan mulai dari pertama, yaitu komik atau cerita bergambar. Adapun pengertian komik tolong dipahami dengan baik. Komik itu berasal dari kata kom yang berarti lucu atau jenaka. Biasa semua lihat kan, baik di majalah, di surat kabar, itu banyak sekali contoh-contoh komik yang sangat menarik, bagus dibaca. Itu anak-anak yang mulai dari SD senang sekali sampai kadang sudah SMP masih komik-komik terus di tangannya. Ya, baik. Perhatikan selanjutnya. Dalam penyajiannya, komik terdiri atas rangkaian gambar ilustrasi di mana gambar yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan mengandung suatu cerita tertentu. Ya. Dilihat dari segi bentuk penampilannya atau kemasan, komik dapat dibedakan menjadi 4. Kalau diperhatikan, A. Komik strip. Perhatikan dengan baik, yaitu komik yang hanya terdiri atas beberapa panel gambar saja, namun isinya tetap menggunakan sebuah gagasan yang lengkap, ya. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Ada contoh gambarnya, mudah-mudahan kamu bisa baca tulisan-tulisan yang ada di gambar itu, ya. Karena baru dilihat sudah lucu, ya. Jadi itulah gambar atau contoh komik strip. Amati baik dengan baik, anak. Sudah? Saya lanjut. Bagian B, komik buku. Ini banyak sekali yang biasa kamu temukan, yaitu komik yang dikemas dalam bentuk buku, dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Jadi banyak sekali contoh-contoh komik yang biasa kamu baik kamu temukan di luar, ya, di toko-toko, di perpustakaan, banyak sekali yang bisa kamu temukan bermacam-macam judulnya. Jadi biasanya baru lihat judulnya, oh sudah kita tertarik membacanya. Paham mana? Selanjutnya, adapun contoh gambar tolong diperhatikan. Banyak sekali, nak, baik yang berwarna maupun yang tidak berwarna, biasanya terdapat di media-media lain. Jadi banyak sekali contoh yang bisa kamu lihat dan kamu bisa bandingkan, ya, yang dikatakan komik buku, ya. Paham mana? Sudah diamati?
Nah, amati dengan baik dulu. Sudah? Saya lanjut. Bagian C, komik humor. Ini sangat bagus ini kalau saya bandingkan dengan yang lainnya ya. Saya jelaskan dulu. Komik humor dan petualangan, yaitu komik yang isinya menampilkan sesuatu yang lucu sehingga pembaca akan tertawa ketika menikmati komik tersebut. Jadi ini adalah komik sangat menghibur ini, komik humor ya. Tolong diperhatikan. Ini adegan-adegan yang ditampilkan macam-macam bentuknya dan ceritanya. Paham mana? Ya. Baik, selanjutnya bagian D, komik biografi dan komik ilmiah ya. Komik biografi yaitu komik yang menceritakan kisah hidup seseorang, tokoh sejarah. Jadi banyak tokoh-tokoh yang biasa ditemukan di majalah-majalah juga, di di perpustakaan banyak juga. Saya ulang karena ada gangguan sedikit. Saya ulang bagian D, komik biografi dan komik ilmiah. Tolong diperhatikan. Komik biografi yaitu komik yang menceritakan kisah hidup seseorang tokoh sejarah ya. Misalnya aspek sejarah seni, religius dan lain-lain. Dan itu banyak sekali komik-komik yang bersejarah ya, baik setiap daerah atau setiap kabupaten itu ada masing-masing sejarah-sejarahnya, baik sejarah religiusnya ya. Baik, saya akan lanjut. Komik ilmiah yaitu komik yang lebih menekankan pada proses penemuan ya, bukan di situ penemuan Dina salah ketik ya. Jadi penemuan barang, misalnya penemuan telepon, penemuan televisi, pesawat terbang dan lain-lain sebagainya. Sudah paham? Selanjutnya, pembagian komik berdasarkan jenis cerita terbagi menjadi 4. Ini tolong diperhatikan. Komik bagian A, komik edukasi. Saya jelaskan dulu yang dikatakan komik edukasi. Komik edukasi memiliki 2 fungsi. Perhatikan dengan baik. Pertama adalah berfungsi sebagai hiburan, rata-rata ya, selalu menghibur. Kedua, dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung untuk tujuan edukasi ya. Lihat contoh gambar di samping ini adalah bisa dilihat langsung ya, baik di TV ya, di masyarakat ini menyebar di seluruh dunia ini. Ini pencegahan penyebaran virus corona. Inilah yang meresahkan kita semua, seluruh Indonesia. Tapi jangan patah semangat, tetap kita berjuang. Banyak cara menuju ke Roma ya. Baik, selanjutnya
Bagian B, komik promosi atau iklan. Ini banyak sekali yang kita temukan di baik di pinggir-pinggir jalan ya, maupun di media-media lain. Saya akan jelaskan, yaitu komik promosi. Yang ini dipakai untuk keperluan promosi suatu produk tertentu ya. Lihat gambarnya, dan kalian misalnya mempromosikan suatu barang-barang ya di berbagai media ya, baik di lapangan maupun di toko-toko dan sebagainya. Banyak sekali yang kamu bisa lihat barang-barang yang dipromosikan. Ini adalah salah satu contoh, nak, tolong diperhatikan. Berikut komik wayang. Biasa semua lihat wayang, nak? Ya biasa tuh kalau nonton, banyak ditampilkan biasa itu kalau jam-jam berapa itu malam. Saya jelaskan. Komik yang menceritakan tentang wayang seperti Mahabharata, yang menceritakan perang besar antara Kurawa dan Pandawa. Jadi jangan terus-terus nonton film-film yang tidak berarti ya. Nontonlah film-film yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Itu sangat bagus. Jangan main game terus. Itu merusak itu otak, itu game-game. Selanjutnya lihat contoh di sini ada Mahabharata ya. Banyak yang lain yang bisa, ini hanya satu contoh saja ini komik wayang. Dan di TVRI kalau tidak salah itu biasa ditampilkan ya. Kalau malam jam-jam keberapa itu nonton mako di situ di TVRI. Selanjutnya bagian D, komik silat ya. Di sini perhatikan komik silat ini sangat populer karena tema-tema silat yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan sampai saat ini menjadi idola. Jadi banyak sekali ditemukan di surat kabar atau di majalah-majalah. Ini bagus sekali ceritanya ya. Kalau bisa dilihat, baca dengan baik tulisan-tulisannya, kata-katanya ini. Ini bagus sekali adegannya. Sudah paham? Selanjutnya, ilustrasi karya sastra. Perhatikan. Ilustrasi karya sastra adalah sarana untuk menampilkan gambar kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Contohnya, perhatikan contohnya, nak. Cerita pendek atau cerita bergambar ya, dan akan semakin menarik jika dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Jadi itu banyak sekali ditemukan anak-anak yang seumur kalian itu sangat senang kalau ada cerita-cerita pendek ya. Dia tertarik, apalagi masa-masanya ya, percintaan kah apa dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya anak tidak mengenal waktu kalau dia membaca cerita-cerita pendek, karena kadang orang penasaran. Baik, nah, saya lanjut ke gambar. Tolong diperhatikan, ada gambar di sini ya, dan tidak terlalu memang terang di sini kelihatan di tulisannya, tapi hanya gambarnya itu sangat bagus sekali, hitam putih ya, tapi bagus sekali gambarnya atau tampilannya. Sudah paham, nak? Saya akan lanjut.
Bagian ketiga, pignet. Pignet disebut sebagai gambar ilustrasi dekoratif, ya, yang fungsinya, tolong diperhatikan fungsinya gambar ilustrasi dekoratif, untuk mengisi bagian yang kosong pada kertas teks narasi, ya. Jadi perhatikan contoh gambarnya. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang kelas-kelas yang lalu yang membuat tugas pignet, dan ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Jadi tinggal kamu memilih dengan memperhatikan cara-cara membuat gambar pignet. Jadi bagus sekali, ya, kelihatan walaupun hitam putih. Jadi tolong diamati dengan baik. Paham? Saya lanjut. 4, kartun, ya. Saya akan jelaskan. Kartun merupakan jenis seni ilustrasi yang sering kita temui, baik itu di media cetak maupun di media digital. Jadi tolong dipahami dengan baik. Kartun bisa berupa gambar manusia, ya. Ingat, gambar hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan berisi cerita humor bersifat menghibur, ya. Jadi ingat, itu asal dikatakan kartun itu pasti sudah muncul di pikiran bahwa oh inilah bentuknya, lihat gambarnya, nah bagus, ya, disertai dengan adegan-adegannya itu, gerakan-gerakannya diperhatikan dengan baik, ya. Ada yang berbentuk SpongeBob, ya, gambarnya, dan anak-anak ini sangat-sangat senang kalau dia nonton kartun karena lucu. Nah, paham anak? Ya. Baik, saya lanjut bagian kelima, yaitu karikatur, ya. Saya jelaskan, pahami dengan baik. Karikatur merupakan ilustrasi yang menggambarkan suatu karakter yang dilebih-lebihkan, ya. Sudah mulai ada di pikiran bahwa dilebih-lebihkan, ya, gambar lucu, unik, dan umumnya memiliki kata-kata sindiran atau kritikan. Objek gambar karikatur bisa berupa manusia dan hewan, ya. Tolong dilihat gambarnya, ya. Ada di sini gambar, ya, mirip dengan Jokowi, ya. Ada gambarnya di situ, lucu, ya. Lucu sekali, ya. Dan tulisannya juga menarik, ya. Jadi amati dengan baik, ya, nak. Boleh ini hanya satu contoh, dan di situ boleh gambar manusia dan boleh gambar hewan. Jadi untuk materi bagian bena saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian menonton sampai habis, karena ada lengkap dengan contoh-contoh gambarnya. Kalau di buku LKS tidak ada. Jadi ini adalah inisiatif saya untuk mencarikan beberapa contoh-contoh gambar supaya mudah kamu pahami dan sangat bagus untuk dipelajari. Jadi tonton materi ini sampai habis, ya. Kemudian script, ya. Dan kalau tinggal satu pertemuan, insya Allah saya selesaikan dulu, kemudian saya berikan ulangan harian. Jadi pelajari dengan baik, nak, materi yang saya berikan di video ini. Jadi
mudah-mudahan anak-anakku karena masih banyak saya lihat tidak memperhatikan materinya, ya, banyak yang tidak sampai sekarang tugasnya tidak diperhatikan. Apakah anak ini aktif atau tidak? Jadi tolong diperhatikan, rugi sendiri. Kalau hanya main-main saja lebih baik ya, berpikir memang nih kalau mau dimain-main sekarang, karena kamu sendiri yang rugi itu karena nilai yang kamu buru kan. Jadi tolong diperhatikan. Nanti saya tidak mau kalau ada bertanya apa bu materinya. Saya tidak mau seperti itu. Jadi tolong dipahami, dibaca materi-materi yang saya tampilkan, yang saya kirim, ya. Kemudian anak-anakku sekalian, tugas-tugasnya tolong diperhatikan supaya cepat selesai, ya tidak ada masalah lagi. Jadi mudah-mudahan anak-anakku semuanya memperhatikan. Cukup sekian materi bagian B ini, saya harapkan diperhatikan dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.